saudara-saudari yang saya kasihi, selamat pagi semua. Kita sangat bersyukur pada pagi ini kita dapat berjumpa sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Saudara-saudari, banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Namun satu hal yang kamu perlu tahu, bahwa tiada satu pun yang akan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita angkatkan lagu ini, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap tata kudus Tuhan sekali lagi, menghadap Engkau ya Tuhan, dengan membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Dan kami ingin merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyertai kami, buka hati dan pikiran kami,
supaya kami boleh memahami firman-Mu yang kudus ini ya Bapa. Bapa, kami mohon supaya Engkau menjamah hidup kami, memulihkan hidup kami, dan biarlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera kepada kamu semua dimanapun berada pada pagi hari ini yang mengikuti renungan pagi kita setiap pagi. Dan tema kita minggu ini adalah Mengalami Allah, refleksi bersama Henry Nouwen. Dan pada hari ini 18 Februari 2022, tema kita adalah kerohanian dalam kehidupan harian, yang saya ambil daripada 2 Tesalonika 3 ayat 7 hingga 8. Tema kita kerohanian dalam kehidupan harian, dan ayat kita daripada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 hingga 8 yang berbunyi demikian. Kamu sendiri tahu bahwa kamu harus melakukan apa yang telah kami lakukan. Semasa kami bersama-sama dengan kamu, kami tidak bermalas-malasan. Kami membayar semua yang kami makan. Kami bekerja dengan tidak mengenal lelah, supaya kami tidak menjadi beban kepada siapapun di kalangan kamu. Saudara-saudara, di sini Paulus ingin menjelaskan satu perkara, bahwa sebagai hamba Tuhan dan sebagai rekan sepelayanan dan sebagai gembala dan jemaat, Rasul Paulus memberitahukan kewajiban dia sebagai seorang anak Tuhan. Dia berkata, kami tidak bermalas-malasan. Kami membayar semua apa yang kami makan. Kami bekerja dengan tidak mengenal lelah, supaya tidak menjadi beban di kalangan kamu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kata-kata Rasul Paulus ini adalah kata-kata satu kehidupan harian, di mana kita harus bekerja, di mana kita harus membayar apa yang kita makan, di mana kita harus terlibat sama di dalam segala sesuatu kehidupan harian. Dan lagu kita juga tadi mengatakan bahwa Allah peduli. Saudara-saudara, Allah peduli dalam setiap hal-hal kecil apapun yang kita lakukan. Dari pagi sampai kita dari bangun tidur sampai kita tidur malam. Allah peduli atas segala perkara-perkara kecil. Kamu bayar apa yang kamu makan, kamu bekerja dengan keras, kamu melakukan tanggung jawab kamu sebagai orang Kristen atau sebagai anak atau sebagai istri atau sebagai ibu bapa. Saudara-saudara, itu semuanya count, itu semuanya diperhitungkan. Dan itu adalah semuanya termasuk di dalam proses perkembangan kerohanian kita. Bila kita menunaikan tugas kita dengan baik, sebagai ibu bapa, ya memang kita tidak sempurna, kadang kita gagal, kadang kita berhasil pada hari itu melakukan tujuan kita. Tapi saudara-saudara, yang penting setelah itu semua kita dapat melihat, oh tadi saya salah, oh tadi ini sepatutnya dilakukan seperti ini. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan sentiasa mengingatkan kita. Roh Kudus akan sentiasa memberikan kita ingatan-ingatan yang kuat, di mana hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita, yang kita perlu tambah dan yang kita perlu kurang daripada kehidupan kita, bila kita menyelidiki atau merefleksi kehidupan kita dari pagi hingga malam hari. Nah, saudara-saudara, sedemikiannya juga dengan kehidupan kerohanian kita. Memang kerohanian itu seperti yang selalu saya katakan, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan atau aktiviti seharian. Kehidupan keagamaan adalah hidup di dunia nyata, ya. Tapi biasanya bila kita mendengar orang beragama, melakukan ibadah agama, ya, kalau hanya setakat melakukan ibadah agama, dan ada juga orang-orang yang pergi menyendiri supaya dia boleh hidup suci, dan ada juga orang-orang yang melakukan puasa supaya dia boleh
hidup kudus, ya. Wah, mungkin kita melihat bila seseorang itu berhasil untuk berpuasa 1 bulan, yang membuang semua dosanya dalam 1 bulan, wah, kita pun dapat menampak, wow, betul-betul dia ini orang yang kudus, ya. Tetapi saudara, hal-hal yang seperti ini sebenarnya sangat kecil atau sangat minimal bila dibandingkan dengan kehidupan rohani yang menyeluruh. Kerohanian tidak kena mengena dengan hidup menyendiri, tetapi harus menghadapi keadaan hidup di dunia nyata. Dan Henry Nouwen berkata, kehidupan rohani harus menyatakan kehidupan di sebalik tabir. Seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, menunaikan tanggung jawabnya seharian, itu dia tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu yang dia lakukan semuanya terlihat, dan dia melakukannya dengan kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudara, Henry Nouwen pernah satu kali pada masa dia mencuci piring, di dapur, dia berkata, inilah holy ground, inilah tempat kudus, inilah hadirat Allah, di mana saya boleh merasakan hadirat Allah bersama saya, di mana saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Pada saat dia mencuci piring di tempat singki, itulah dia katakan, this is my holy ground, ini adalah tempat suci saya, tempat kudus saya berpijak. Karena dia menyadari bahwa kerohanian itu bukan hanya tergantung kepada satu sistem tertentu, tetapi kerohanian adalah sesuatu yang menyeluruh. Baik kamu di gereja, baik kamu sedang mencuci piring, sedang bekerja dimanapun, itu adalah kamu boleh merasakan hadirat Tuhan. Tempat-tempat itu boleh menjadi tempat kudus Tuhan. Saudara-saudara, pada masa anak-anak saya masih kecil, memang dari pagi sudah driving untuk hantar ke sekolah, ambil dari sekolah, hantar tuition, ambil dari tuition 3 orang anak, ya, memang sangat cukup sibuk. Dan saya pada masa-masa tersebut, holy ground saya atau tempat kudus saya untuk berjumpa Tuhan adalah masa saya di kereta. Bila saya sudah duduk di kereta, apalagi di tempat-tempat yang sesak, traffic jam, di sanalah saya berkata, this is my holy ground, di mana saya boleh dengan leluasa untuk bersemuka dengan Tuhan, membuka diri di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mendengar daripada Tuhan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kehidupan rohani itu harus kita nyatakan, walaupun ianya tersembunyi, ya, dalam kehidupan kita yang tersembunyi sekalipun, ya, atau mungkin tidak ada orang melihat kamu berdoa di dalam kereta atau dimanapun, ya, tetapi saudara-saudara, kita tidak perlu orang lain melihat kita, karena yang melihat kita adalah yang kita hubungi, yang kita sedang berhubung pada saat itu, yaitu Bapa kita yang di surga. Kehidupan yang menyatakan kebiasaan hidup yang nyata yang dilalui sehari-hari tanpa tersembunyi. Ini adalah kehidupan rohani yang tidak membedakan kehidupan harian dengan kehidupan di gereja. Karena dalam kehidupan harian kita mencari arah tuju. Dalam kehidupan harian kita juga perlu mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan mengalami iman. Dan terlebih dalam kehidupan harian kita perlu mengalami Tuhan bersama kita. Kita tidak mengalami Allah hanya di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan harian kita. Hadirat Tuhan juga bukan hanya dirasa pada saat kita berdoa. Dalam kehidupan harian kita perlu mengenali bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu kegiatan harian kita. Walau pada saat kamu mencuci piring, walau pada saat kamu di tempat yang tersembunyi, walau di saat di mana kamu merasa kawan Kristen kamu tidak ada bersama kamu, saudara-saudara, di sanalah Allah bersama kita. Dia peduli dengan kita, dia melihat kita, dia tahu apa perbuatan kita, apa aktiviti kita.
Dan bagaimanakah kita membawa diri kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita boleh merasa hadirat Tuhan? Di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan? Di mana kita boleh merasakan tempat kudus Tuhan? Saudara-saudara, tempat kudus Tuhan tidak terbatas dengan tempat atau masa. Kita boleh merasakan tempat kudus Tuhan di mana-mana kita berada. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita senantiasa berada di hadirat Allah, dapat merasakan tempat kudus Tuhan, berada di tempat kudus Tuhan dalam keadaan kehidupan seharian kita. Kita mau senantiasa untuk sadar bahwa kita ada di dalam tempat kudus Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam setiap kegiatan harian kita. Kita berdoa supaya kita juga dapat senantiasa menghidupi kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang ketiga, kita boleh benar-benar mengalami Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Paulus dengan begitu simpel mengatakan kegiatan-kegiatan harian dia. Dia bekerja, dia membayar makanan, dia melakukan tugas-tugasan hariannya. Dan dia tahu dia sedang melakukan itu untuk Tuhan. Dan dia sadar akan hadirat Tuhan. Dia tahu bahwa segala perbuatan hariannya terhitung di hadapan Tuhan. Rasul Paulus tidak hidup di dalam dua dunia, tetapi dia hidup di dalam satu dunia yang nyata, yang menghadirkan Tuhan di dalam diri dia. Bapa, kami berdoa supaya kami mempunyai kehidupan yang satu arah, yaitu sentiasa berpikir, sentiasa menyadari bahwa kami ada di dalam tempat kudus Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kami boleh mengalami Tuhan terus-menerus dalam kegiatan harian kami. Kami tahu bahwa banyak orang di luar sana yang mengalami kehidupan depresi karena mereka kurang menyadari hadirat Tuhan bersama mereka. Kalau saja mereka tahu sebenarnya Tuhan ada bersama mereka dan mereka menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan itu dekat dengan mereka. Mereka boleh memanggil, mereka boleh datang, mereka boleh berteriak, mereka boleh menangis datang di hadirat Tuhan. Walaupun di mana, tidak kisah tempat dan masa. Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh dikuatkan di dalam Engkau. Kami boleh dimenangkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Karena kami tahu bahwa ada seseorang yang luar biasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sendiri sebab